Halo teman-teman, berikut adalah video lesben saya dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Andi Nur Aziza Naila, akrab disapa Naila. Tapi kalau di rumah biasanya saya dipanggil Naila kalau bukan Basse. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Sebenarnya saya anak kedua dari 3 bersaudara. Tetapi kakak saya meninggal di umur 8 tahun dan pada saat itu umur saya sudah 8 bulan. Saya lahir di Selayar pada tanggal 14 Juni 2007. Umur saya sekarang ialah 17 tahun. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori yang saya gunakan dalam lespen saya untuk pemenuhan tugas akhir psikologi perkembangan anak. Yang pertama ada periode pranatal. Periode pranatal adalah tahap perkembangan yang berlangsung sejak konsepsi atau pembuahan hingga kelahiran bayi. Ini adalah fase awal kehidupan manusia di mana semua struktur dasar tubuh dan organ mulai terbentuk. Periode ini biasanya berlangsung sekitar 9 bulan atau 40 minggu. Pada masa pranatal, mama saya menceritakan bahwa pada saat kandungannya umur 2 minggu sampai 5 bulan, mama saya mengalami ngidam dan mual. Mualnya itu sampai memuntahkan darah. Karena kata mama saya, dia mempunyai penyakit MA, tetapi tidak mau makan. Dia hanya bisa makan buah-buahan seperti anggur, apel, dan rambutan. Setelah 6 sampai 9 bulan, mama saya baru bisa memakan makanan berat. Pada saat usia kandungan mama saya 8 bulan, mama saya pergi ke dokter untuk pemeriksaan. Dan saat itu saya didiagnosis dalam posisi sungsang yang berlangsung hingga saya lahir pada usia kandungan 9 bulan 10 hari. Tetapi alhamdulillahnya mama saya lahiran normal walaupun dalam keadaan bayi sungsang. Tepat jam 8 pagi tanggal 14 Juni 2007 dengan berat badan 3,6 kg saya lahir ke dunia ini. Jadi, teori pertama yang saya gunakan yaitu teori dari Jean Piaget. Jean Piaget dikenal sebagai pelopor teori perkembangan kognitif yang berfokus pada bagaimana individu, terutama anak-anak, mengembangkan pemikiran mereka seiring bertambahnya usia. Teorinya berpengaruh dalam memahami perkembangan kognitif sepanjang rentang kehidupan. Pada periode bayi, menurut Jean Piaget, perkembangan manusia telah masuk ke tahap sensorik motorik 0 sampai 2 tahun. Di sini perkembangan maupun pertumbuhan secara fisik maupun kognitif sudah mulai terlihat pada anak. Selanjutnya masuk ke periode bayi dan toddler umur 0 sampai 2 tahun. Mama menceritakan bahwa pada usia 0 sampai 6 bulan, saya mendapatkan ASI eksklusif dari mama saya. Setelah memasuki usia 6 bulan hingga 1 tahun, saya mulai diberikan empasi atau makanan pendamping ASI dan tidak lagi menyusu kepada mama saya. Sebagai gantinya, saya lebih memilih meminum teh karena kurang menyukai susu formula. Gambar di samping kiri saya pada saat umur 9 bulan dan 1 tahun. Ketika saya mencapai usia 4 bulan, mama saya mengamati bahwa saya mulai tengkurap, merespon dengan lebih aktif, dan mulai mengeluarkan suara atau babbling. Pada usia ini, saya juga mulai menunjukkan kemampuan untuk mengikuti kata-kata yang saya dengar, serta sering menghisap jari saya sebagai bagian dari eksplorasi diri. Pada usia 6 hingga 8 bulan, saya sudah mulai lancar mengucapkan kata-kata seperti papa, mama, dan tata. Meskipun saya belum mulai merangkak, saya sudah dapat bergerak dengan cara ngesot, terutama ketika melihat mainan atau objek yang menarik perhatian saya. Antara usia 8 hingga 12 bulan, saya mulai belajar untuk berdiri dan berjalan dengan bantuan baby walker, yang semakin memperkuat kemampuan motorik saya seiring bertambahnya usia. Dari fenomena di atas, menurut teori kognitif Jean Piaget, hal tersebut sudah masuk ke dalam subtahap 2, 3, dan 4 dalam sensori motor yang baik sudah mengulangi gerakan sederhana, berinteraksi dengan lingkungan, mengkoordinasi suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, teori yang kedua yaitu teori Vygotsky.
Vygotsky adalah seorang psikolog dari Rusia yang memandang perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Ia mencetuskan gagasan tentang zona proksimal perkembangan atau ZPD, yakni selisih antara kemampuan yang dimiliki anak secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Vygotsky juga menekankan peran bahasa sebagai sarana utama dalam proses belajar dan berpikir. Teori ini menjadi pijakan penting untuk memahami bagaimana lingkungan sosial mendukung perkembangan individu. Pada periode kanak-kanak awal 2-6 tahun, Mama menceritakan bahwa pada usia 2 hingga 4 tahun, setelah saya lancar berbicara dan berjalan, Mama memutuskan untuk memasukkan saya ke taman kanak-kanak. Menurut cerita Mama, di usia ini saya sangat menikmati kegiatan menulis dan bermain peran, seperti berpura-pura menjadi dokter dan merawat boneka-boneka saya sebagai pasien. Selain itu, Mama juga mengajarkan saya mengenali angka dan huruf yang saya pelajari dengan lancar. Selain itu, saya juga sudah mulai belajar membaca. Di taman kanak-kanak, saya juga sudah senang bermain bersama teman-teman, terutama di ayunan dan seluncuran. Selain bermain dengan boneka dan teman-teman saya juga sering bermain bersama adik saya, seperti yang terlihat pada gambar di sisi kanan saya. Jadi teori yang ketiga atau teori yang terakhir yang saya gunakan yaitu teori dari Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson menjelaskan proses perkembangan emosional dan sosial sepanjang kehidupan melalui 8 tahap. Setiap tahap melibatkan konflik yang harus diselesaikan untuk membangun kepribadian yang sehat. Pada usia 6-12 tahun, anak berada dalam tahap industry versus inferiority, kerajinan versus rasa rendah diri. Di sini anak mengembangkan keterampilan seperti kemampuan akademik dan sosial yang memperkuat rasa percaya diri. Dukungan dari orang tua, guru, dan teman sangat penting untuk membantu anak merasa kompeten. Sebaliknya, kurangnya dukungan dapat menimbulkan rasa rendah diri. Tahap ini menjadi fondasi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya ada periode masa sekolah yang umur 6-12 tahun. Pada tahap prasekolah, saya memasuki tingkat sekolah dasar lebih cepat dibandingkan anak-anak seusia saya. Menurut cerita Mama, saya mulai masuk sekolah dasar pada usia 5 tahun. Di kelas 1 SD, saya sudah lancar membaca dan menikmati belajar bersama teman-teman, seperti menghitung menggunakan kancing atau biji asam. Ketika menyelesaikan soal yang sulit, guru saya sering memberikan pujian. Teman-teman saya juga membantu saya memahami pelajaran. Selain itu, Mama saya juga melatih saya mengerjakan tugas secara mandiri, yang membuat saya semakin percaya diri saat itu. Saat usia 7 tahun dan duduk di kelas 3, saya sangat ingat bahwa pada saat itu saya membuat sebuah puisi dan mendapat pujian dari guru karena puisinya indah, yang membuat saya sangat bangga pada saat itu. Saya juga aktif bermain bersama teman-teman, melakukan aktivitas seperti petak umpet, bulu tangkis, lari-larian, dan bermain masak-masakan. Pada usia 8 tahun, saya sudah duduk di kelas 4 dan berhasil meraih peringkat ketiga dari 20 siswa di kelas. Sebagai hadiah, Mama memberikan sebuah buku cerita yang saat itu menjadi kesukaan saya. Prestasi ini membuat saya semakin percaya diri dan termotivasi untuk terus belajar. Dari fenomena di atas, mencerminkan bahwa teori Erik Erikson pada tahap industri versus inferiority, kerajinan versus rasa rendah diri yang terjadi pada usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak mengembangkan rasa percaya diri melalui pencapaian akademik dan sosial, seperti belajar membaca, menghitung, dan meraih peringkat di kelas. Aktivitas bermain dengan teman-teman juga mendukung kemampuan kerjasama dan keterampilan sosial. Dukungan dari ibu dan guru berperan penting dalam membangun rasa kompetensi dan membantu saya mengatasi tantangan tanpa merasa rendah diri. Selesai sudah video lespen dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa. Dadah.